Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda paruh-baya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Embuk Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Lalu, pada suatu malam, dia mimpi ada raksasa yang menyuruhnya mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya semalam. Yang ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba, ada seorang raksasa yang menghampirinya. Raksasa ini meminta dia menanam biji timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun, saat anak itu sudah dewasa, dia harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Embok Srini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Embok Srini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Saat buah timun itu sudah sangat besar, dia memetiknya dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dia sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Dia merasa sangat senang, sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Ia akan memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Embok Srini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Embok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu, ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Embok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang, air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata, Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya pada Embok Srini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya, Embok Srini tidak ingin bercerita pada anaknya. Tapi karena Timun Mas mendesaknya dan terus bertanya, Embok Srini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Embok Srini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampiri ia kembali ke dalam mimpi. Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Embok Srini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari Timun Mas harus dikembalikan, tiba-tiba Embok Srini terpikir sebuah cara. Embok Srini meminta Timun Mas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung, cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Mas sudah